Tidak mungkin ada tauhid kalau tidak ada iman. Enggak mungkin ada iman tanpa tauhid. Faman la imana lahu, maka siapa yang tidak ada iman baginya, la tauhid lahu, maka tidak ada tauhid baginya. Wal iman yujibus syariah. Iman itu mengharuskan adanya syariat. Kalau enggak pegang syariat berarti enggak iman. Ngerti apa enggak? Enggak usah ngaku iman kalau enggak berkepegangan syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid lahu. Siapa yang enggak punya syariat baginya, maka tidak ada iman baginya. Wala tauhid lahu, juga tidak ada tauhid baginya. Wasyari'atu tujibul adab. Syariat mengharuskan adanya adab tata krama. Faman la adaba lahu, maka siapa enggak ada tata krama baginya, ngawur, kasar, menyakiti orang. Siapa yang enggak ada tata krama baginya, la syari'atalah, maka tidak ada syariat baginya. Wala imanalah, dan tidak ada iman baginya. Wala tauhidalah, dan tidak ada tauhid baginya. Jadi adab itu puncak sudah. Fahadhi kulluha nususun sharihah. Ini semua adalah nas, teks dawuh dari para ulama, sharihatun yang sangat jelas. Wa aqwalun muayyadatun binuril ifham, dan semuanya itu dawuh-dawuh yang dikuatkan dengan nur ilham dari Allah. Mufsihatun, semua pendapat, semua dawuh itu menjelaskan bi'uluwi makanatil adab, tentang begitu tingginya posisi adab, begitu tingginya posisi tata krama di dalam ajaran Islam. Ya, ojo diremehne. Terus kita enggak usah gampang tertarik kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang enggak peduli tentang adab, enggak peduli tentang akhlak, meskipun mereka menjual hal lain. Ada yang menjual golongan tanpa adab, ada yang menjual isu nasab tapi tanpa adab. Enggak usah pedulikan, ya. Utamakan adab, akhlak, berarti nanti syariatnya juga sempurna, imannya juga sempurna. Musarrihatun, semuanya menjelaskan bi anna jami'al a'mal ad-diniyah, bahwa semua amalan-amalan agama, qalbiyatan kanat au badaniyah, baik amalan hati maupun amalan yang bersifat badaniyah, jasmaniyah, qauliyatan au fi'liyatan, baik amalan yang berupa ucapan maupun perbuatan, semuanya itu la yu'tabaru, tidak dianggap,
tidak legitimit syai'un sesuatu pun minha dari semua amalan-amalan itu illa kecuali in kana mahfufan jika amalan itu dipenuhi, dikelilingi, dipenuhi bil mahasinil adabiyah dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat tata krama wal mahamid as-sifatiyah dan dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji wal makarim al-khuluqiyah dan dipenuhi dengan akhlak yang mulia wa bi anna tahliyatal amali bil adab dan menjelaskan bahwa menghiasi amal dengan tata krama ajilan sekarang, yakni saat di dunia, amal kok dihiasi dengan tata krama, alamatu qabulihi, itu menjadi tanda bakal diterimanya amal tersebut ajilan kelak di akhirat. Orang ketika di dunia kok beramalnya dengan penuh tata krama, tanda kalau orang itu nanti di akhirat diterima. Ya, akhlak. Wa bi annal adab dan menjelaskan bahwa tata krama itu kama yahtaju ilaihil muta'allim. Sebagaimana tata krama dibutuhkan oleh pelajar, santri, fi ahwali ta'allumihi, dalam keadaan dia masih belajar, yatawaqqafu alaihil mu'allim, juga sangat-sangat dibutuhkan oleh guru, fi maqamati ta'limihi, pada makom-makom tingkatan-tingkatan pengajarannya. Mengajar TPQ butuh akhlak. Mengajar MI, SD butuh akhlak. Sampai ngajar orang sepuh, guru mursyid, ngajar ibu-ibu mbah-mbah torikoh, juga butuh akhlak. Enggak bisa lepas lalu tanpa akhlak, tanpa adab, enggak bisa. Dan inti adab, inti akhlak, bagaimana bersikap, berucap sehalus mungkin, sehati-hati mungkin, sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menyindir orang lain, tidak menyinggung orang lain. Kenapa harus begitu? Karena di akhirat nanti antar manusia diberi kesempatan saling menggugat, saling menuntut. Kalau kita berdakwah, berucap, tidak menjaga perasaan orang lain, menyakiti orang lain, khawatir dakwahnya belum tentu hasil, tapi menyakiti orang lainnya sudah terjadi. Orang menuntut sampean, ya, maka berhati-hatilah supaya tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, sehingga di akhirat Anda tidak dituntut oleh orang lain. Nah, berucap sangat berhati-hati, bersikap, berbuat sangat berhati-hati, halus, tidak menyakiti orang lain, itulah akhirnya dinamakan tata krama. Ngerti ya? Adab. Walamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabah, dan ketika tingkatan tata krama itu sampai kepada martabat seperti ini, sampai pada kedudukan seperti ini, begitu tinggi dan mulianya adab, wa kanat
madariku mufassalatihi khafiyah, dan memahami detail-detail rincinya adab itu sangat sulit, sangat samar. Ya, adab begitu penting dan mulia. Sementara cek angele memahami adab sampai rinci, sampai detail. Ta'ani, maka telah mendorong saya, ma ra'aitu, apa yang saya lihat, min ihtiyajit talabah ilaihi, yakni tentang betapa para santri membutuhkan adab, wa usri tikrari tauqifim alaihi, dan begitu sulitnya terus mengulang-ulangi bahwa para santri sangat memerlukan adab. Itu telah mendorong saya ila jam'i hadhihi risalah, mendorong saya mengumpulkan buku kecil ini, menulis tentang tata krama. Saya ulangi, ketika adab sampai pada tingkatan yang sangat tinggi ini, dan upaya memahami adab sampai rinci, itu sangat sulit, samar sekali. Maka hal itu, yakni para santri sangat membutuhkan adab, dan sulit sekali terus mengulang-ulangi keterangan bahwa santri itu sangat butuh adab. Itu mendorong saya untuk membuat risalah ini, mendorong saya untuk mengumpulkan tulisan kecil ini. Tadhkiratan li nafsi, sebagai pengingat bagi diri saya, walil qasirin, juga bagi orang-orang yang cekak ilmunya, min abna'i jinsi, dari anak-anak bangsaku, anak-anak Nusantara, wasammaituha adabal alim wal muta'allim. Tadhkirah ini atau risalah ini saya beri nama adabul alim wal muta'allim. Nafa'a, semoga memberi manfaat, Allah biha, dengan risalah ini, fil hayati, baik ketika hidup, wa ba'dal mamati, dan setelah mati. Innahu waliyul hasanat, sungguh Allah zat yang mencintai atau melindungi, mengurusi semua amal-amal kebaikan, semua niat-niat baik itu. Al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, tentang keutamaan ilmu dan ulama, juga keutamaan mengajarkan ilmu dan keutamaan belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan mengangkat orang-orang yang dianugerahi ilmu, berarti para ulama. Darajatin, banyak derajat. Kalau orang iman tok enggak ngalim,
Allah bilang diangkat derajatnya, ngono tok wis. Berapa ya mbuh pokok diangkat, enggak usah banyak-banyak. Tapi kalau beriman dan berilmu, darajat, diangkat banyak derajat. Maksudnya, wa yarfa' al ulama minkum. Allah mengangkat para ulama di antara kamu darajatin banyak derajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Karena para ulama itu mampu mengumpulkan, memadu antara ilmu dan amal. Orang awam amal tok, gak patah ilmu. Intelektual ilmu tok tanpa amal atau amalnya dikit. Kalau ulama ya ilmu ya amal, ya ilmu ya amal. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama fauqal mu'minin. Derajat para ulama itu di atas derajat orang-orang mukmin. Bisa ba'i mi'ati darajah, dengan selisih 700 derajat. Seakan-akan kalau diukur ma bainad darajatain, jarak di antara dua derajat saja, khamsu mi'ati am. Kalau Anda jalan kaki butuh waktu 500 tahun untuk menempuh jarak antar satu derajat ke derajat yang lain. Nah, KCE ulama karong awam itu 700 derajat. Satu orang Imam Syafi'i dengan 1000 orang awam, dampaknya dalam dunia Islam itu lebih ngefek satu Imam Syafi'i daripada 1000 orang awam. Apa yang diperbuat 1000 orang awam untuk kemajuan Islam? Apa yang diperbuat 1000 orang awam untuk mempertahankan Islam dari gempuran kafir? Apa yang diperbuat 1000 orang awam bagi menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika diserang oleh Syiah, Wahabi, dan segala macam? Tapi seorang Mbah Hasyim Asy'ari, seorang Syekhona Khalil Bangkalan, seorang Syekh Mahfud At-Turmusi, seorang Syekh Nawawi Al-Bantani telah berbuat banyak, seorang saja, dalam rangka menjaga Islam, menjaga akidah dari semua serangan itu, memajukan ilmu Islam. Ya, itulah maka satu orang ulama derajatnya melebihi sekian banyak orang awam. Selisih 700 derajat. Di Malang aja, untuk level Malang atau Jawa Timur, dalam hal ulumul Quran, seorang Kiai Basori itu melebihi 1000 orang awam lebih, Mas. Kiai Basori wafat, rasanya kayak sepi upaya-upaya menghidupkan Quran. Itulah ulama. Ngerti ya? Gak salah. Kalimat begini gak salah. Waqala berfirman, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ribuan orang mati karena COVID. Ya susah lah. Tapi ya biasanya. Tapi begitu dulu Gus Dur wafat, goncangnya Masya Allah. Di dunia ilmu, dunia NU, dunia perjuangan, goncang banget. Padahal yang wafat hanya satu orang. Sementara ribuan orang awam mati karena COVID, ya biasa. Maca Quran Cina mati, biasa. Maca berita fulan mati, biasa. Tapi maca berita Ki Ahmad Siddiq wafat, goncang.
ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya Allah yang bersaksi tentang tauhid itu. Wal malaikah, juga para malaikat. Semuanya mampu bersaksi tentang enggak ada Tuhan selain Allah. Dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. Orang awam kadang masih musyrik. Tapi kalau sudah berilmu, tahu bukti kebenaran, lewat penelitian-penelitian, fakta, analisa-analisa yang tajam dan akurat, maka siapapun akan mengatakan, subhanaka faqina adzaban. Hanya Allah yang berkuasa, yang mampu menyaksikan ketauhidan, itu orang-orang yang berilmu. Urutannya Allah, malaikat, dan orang yang berilmu, yakni para ulama. Orang awam kadang tukang wiritan bertahun-tahun, si rodok kecampuran kemusyrikan baru. Si percaya nang nglarung das kebun nang Nyiroro Kidul. Si percaya kon rabine hitungane ketemu sakmene cilaka kon. Padahal semua takdir dari Allah. Fa bada Allahu bi nafsihi. Allah awali, Allah mulai dengan menyebut dirinya. Allah yang bersaksi tauhid. Wasanna bi malaikati. Yang kedua Allah sebut malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi. Yang ketiga Allah sebut orang yang berilmu. Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Urutan ulama itu loh ketiga, wong awam enggak disebut. Begitu mulianya ulama menurut Allah. Wa nahika bihadza, cukup bagimu dengan menyebut urutan ulama yang ketiga ini. Cukup apa? Syarafan. Cukup menjadi bukti mulianya ulama. Wa fadlan, keutamanya para ulama. Wa jalalatan, agungnya para ulama. Wa nublan, sama mulianya para ulama. Nublan, nabil, nabilah, itu yang mulia. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang bisa khasyah kepada Allah di antara orang-orang yang beribadah kepadanya hanyalah para ulama. Wong awam ibadah biasa. Ulama dengan penuh penghayatan sampai benar-benar membuat mereka khasyah. Orang awam enggak bisa khasyah, mas, sulit. Yang bisa khasyah itu hanya para ulama. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguh orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Dan itu bisa
Tapi bagi orang yang khasyah, dan yang bisa khasyah itu ulama. Berarti ulama itu khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Faqtadat al-ayatani, dua ayat ini berimplikasi annal ulama humul ladzina yakhshawunallah, bahwa para ulama lah orang-orang yang khasyah kepada Allah. Walladzina yakhshawunallah hum khairul bariyah. Dan menurut ayat ini, orang yang khasyah kepada Allah, merekalah sebaik-baik manusia. Fayantuj, sehingga disimpulkan, apa kesimpulannya? Annal ulama hum khairul bariyah. Bahwa para ulama itu sebaik-baik manusia. Ngerti ya urutannya? Ya gitu. Sementara NU yang notabene kumpulannya para ulama dikritik, dihina, dibid'ahkan oleh mereka yang bukan ulama. Bagaimana mengkritik NU? NU kumpulannya ulama. Ulama itu khairul bariyah. Ya. Dan kita juga harus menjaga NU. Yang sekiranya enggak ulama, enggak kiai, ojo kakean pola pengen jadi ketua, pengen jadi rois. Nanti menyebabkan NU enggak dihormati. Ya. Ini kumpulannya para khairul bariyah. Utamanya jajaran Suriah ya. Mustasyar. Yang awam ya jadi warga saja lah. Jadi khotim. Apa khotim ini? Pelayan, pembantu, berkhidmah itu aja. Bukan penentu kebijakan. Bukan pemberi fatwa ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah faqihkan, Allah pahamkan dia tentang agama. Enggak mungkin mas akan menjadi orang baik tanpa memahami agama. Sholatnya enggak benar, tajwidnya enggak benar, tauhid enggak benar, akidah enggak benar, enggak punya ilmu. Mana mungkin akan jadi orang baik. Tondone wong Arab dadi apik, gelem ngaji, gelem memahami agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah ahli warisnya ilmunya Kanjeng Nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah, dan cukuplah bagimu dengan derajat mewarisi ilmunya Nabi ini, majdan, keagungan, wa fakhron, dan kebanggaan. Betapa agung dan bangganya mas, orang yang bukan mewarisi kekuasaannya Fir'aun, bukan mewarisi kekayaannya Qarun, ya, bukan mewarisi kediktatorannya Haman, bukan mewarisi tuan tanahnya Tuan Takur, tapi mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Betapa mulianya ulama. Aja ngomongan Mbak, sampai gue ngomongan. Wahdi rutbatu, wahdi rutbati syarafan wa zikran. Dan cukuplah tingkatan ini menjadi sangat mulia, wa zikran, dan terkenal, disebut di mana-mana. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah
Fala syarafa fauqa syarafil wirasah litilkar rutbah. Kalau enggak ada tingkatan yang lebih tinggi di atas tingkatan kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan mewarisi pangkat kenabian. Ya, kalau pangkat tertinggi pangkat kenabian, maka enggak ada kemuliaan yang mengungguli mulianya mewarisi pangkat kenabian, mewarisi ilmu. Dan nyatanya wong ahli wirid itu hebatnya wiridnya, hebatnya suwuknya, suwuk mandi krono ahli wirid, itu berhenti bersama kematiannya. Orangnya mati, wiridnya ikut mati, mandek. Tapi tidak dengan ilmu. Kalau ilmu, yang bersangkutan sudah mati, ilmunya lanjut. Ya, yang bersangkutan sudah mati, ilmunya terus. Kalau mau wiritan, kamu mati, wiridmu juga mati, mandek. Itulah ilmu. Wa ghayatul ilmi ala amalu bih. Dan tujuan ilmu itu untuk diamalkan. Li'annahu samratuh, karena amal itulah buah dari ilmu. Wa faidatul umri, amal itu menjadi faedahnya hidup, umur. Diberi umur itu supaya beramal. Saya tak membuat ilustrasi begini. Betapa hidup itu bagi kita kesempatan beramal. Dan amal itu yang nilai dari hidup itu. Kalau ada orang divonis mati karena narkoba atau membunuh, hari ini seharusnya jam 8 nanti dia dieksekusi, ditembak. Jam 8 kurang 5 menit, sergu tembak sudah di depannya. Gitu. Ada yang apa-apa, der, mati. Kurang 1 menit, Mas. Dia ingin mati dalam keadaan punya wudhu. Tidak kurang 1 menit batal. Matur, Mas, saya minta 1 menit aja. 1 menit aja. Saya batal, Mas, tak wudhu. Mohon mundur 1 menit. Silakan, setelah itu ditembak. Silakan. Bagi dia 1 menit itu sangat berharga. Dia gunakan waktu 1 menit untuk berwudu dan kepingin mati dalam keadaan, itulah harga waktu. Semenit bagi dia bisa digunakan untuk beramal. Apa amalnya? Ingin wudu. Tapi kenapa berjam-jam hanya untuk nge-game? Semenit saja sangat berarti. Ya, menentukan husnul khatimah. Tapi kenapa sebelum itu berjam-jam hanya untuk nge-game? Waktu terbuang percuma. Maka jangan sia-siakan waktu. Gunakan untuk beramal. Dan amal itu buah dari ngaji. Buah dari ilmu. Ngerti ya? Wazatul akhirah. Dan amal itu sangu menuju akhirat. Faman dhafira bihi sa'idah. Siapa yang mampu meraih ilmu dan amal, berbahagialah dia. Wa man fatahu khasira. Siapa yang luput dari ilmu dan amal, ya rugi. Ya, waktu hilang tanpa dapat poin ilmu maupun amal, rugi. Kehilangan waktu berjam-jam. Orang
tidak menghargai amal, berarti orang itu tidak menghargai waktu. Orang tidak menghargai waktu, berarti orang itu tidak menghargai nyawa, nggak menghargai hidup. Nggak menghargai hidup berarti nggak menghargainya nyawa. Orang hidup dengan nyawa. Ada waktu kalau ada hidup. Nggak menghargai waktu, nggak menghargai hidup, nggak menghargai hidup, nggak menghargainya nyawa. Bagaimana Anda berpendapat nyawa nggak berharga? Aneh. Sementara kau jadi aktivis kemanusiaan, jadi LSM, ya, jadi membela kehidupan, tapi nyawa nggak kau hargai. Itu. Buktinya kau sia-siakan waktu. Walamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Dan ketika disebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok dua orang, satunya ahli ibadah, satunya ahli ilmu. Qala maka Nabi bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keunggulan orang yang berilmu dibanding orang yang ibadah saja enggak patek berilmu, itu seperti keunggulan saya di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Perbandingan ulama dengan orang awam yang ahli ibadah, kayak perbandingan Nabi dengan sahabat yang paling rendah. Kayak gitu. Jauh mas. Ngaji. Ya. Alumni sini boleh nabib, boleh dukun. Waras. Tapi katanya Mbah Kung Blitar, ilmu ini cekelan karo tangan-tangan. Nabib nyuwuk-nyuwuk, ngurukyah, itu cekelan tangan kiwa. Sama terkenal orang berilmu. Sehingga orang berdatangan ke sampean itu untuk mencari ilmu. Kalau sama terkenal ahli nabib, orang berdatangan ke sampean itu bukan cari ilmu, minta suwuk. Dan celakanya juga, jaluk dongo kepengen togel. Mbah Yai nyuwun kinten-kinten dinten iki sing medal nopo. Karepe Mbah Yai nesu. Wedhus inten kali, wedhus. Nah, berarti 35. Aja sampai rek. Semanu ulama mesti wong teko nang sampean ngaji kitab. Dadak teko nang sampean njaluk nomor. Gara-gara sampean terkenal ketabibannya, bukan terkenal ilmuannya, bukan terkenal kealimannya. Ketabibanmu berakhir bersama kematianmu. Tapi kalau ilmu, sampean mati, ilmu kitabmu, ya muridmu ngelanjutkan. Gitu. Wes.